Kami telah datang untuk memberi pujian dan penyembahan kepadamu di dalam ibadah kami. Tuhan, walaupun ada sedikit tantangan yaitu hujan, namun Engkau mengizinkan kami untuk tidak terhalang, tetap datang membawa diri beribadah kepada Tuhan. Kami menantikan kembali berbicara kepada kami. Hari-hari ini Tuhan, begitu sangat kami butuhkan kebenaran-kebenaran-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami merindukan Tuhan berbicara lebih dalam, lebih jauh. Hamba tahu bahwa hamba penuh keterbatasan. Namun berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami membutuhkan Roh-Mu bekerja ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami melalui hamba-Mu. Taruhkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah kami boleh mengalami tuntunan yang jelas, yang memerdekakan kami. Berbicara melalui hamba-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Urapi kami yang mendengarnya. Sekalipun dengan keterbatasan, namun Roh-Mu tetap bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus hati kami siap menerima kebenaran firman. Firman kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik saudara, kami menyampaikan salam kepada kita. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur malam ini. Walaupun ada hujan, tapi sebenarnya ini juga menjadi ujian bagi kita. Untuk kita boleh membuktikan bahwa kita tidak dapat dihalangi oleh apapun dan siapapun untuk tetap melakukan panggilan kita di dalam beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagaimana kita mengatakan saudaraku bahwa kita mencintai Tuhan tanpa kita mau belajar untuk mengatasi setiap halangan, hambatan yang diizinkan untuk kita alami. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kemarin dalam ibadah kita hari Kamis, kita sudah belajar dan saya akan lanjutkan kepada kita malam ini. Hari-hari ini kita mengalami dilema saudaraku mengenai banyak hal yang sedang menjadi isu nasional sekarang ini. Dan dari dulu juga sering dipertentangkan mengenai chip yang ditolak oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang percaya. Mengapa chip ini saudaraku? Kebanyakan orang-orang percaya menolaknya karena diduga di sana
mengandung angka-angka dan data-data pribadi yang ditanam di bawah kulit, punggung tangan, dan sebagainya, atau pada dahi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apakah ini adalah sesuatu yang dimaksud oleh Alkitab seperti Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Coba kita lihat dulu saudara, karena ini betul-betul menjadi dilema dalam kehidupan orang-orang beriman, orang-orang yang percaya tentang kebenaran firman Tuhan. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 kita lihat dulu. Demikian firman Tuhan ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. ya, jadi kita melihat di sini saudara, ayat-ayat ini ya, dengan munculnya tadi itu maka orang menduga-duga, wah, jangan-jangan ini seperti di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Karena mengerikan memang kalau ini benar-benar adalah sesuai dengan Wahyu pasal 13 ini. Ya. Kenapa saya katakan mengerikan? Coba kita lihat naik ke atas Pak, ke ayat 15 ya. Ke ayat 15. Ayat 15. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya. Jadi memang ini bukan main-main. Ini serius, saudara. Jadi kalau ada orang was-was, ini hal yang wajar. Orang beli pakaian saja yang tidak beresiko nyawa, hati-hati. Apalagi ini saudaraku mengandung kematian kekal. Dan kalau kita lihat tadi ini ancamannya ini, yang tidak menerima tanda, yang tidak mau menyembah patung itu, binatang itu, yang tidak mau ya diberi tanda binatang itu dibunuh, disiksa. Jadi terlepas benar atau tidak, ini terlepas benar atau tidak mengenai isu-isu yang sudah lama muncul ini, hal yang wajar setiap orang percaya itu harus waspada, berjaga-jaga. Katakan amin dulu. Ya. Waspada, berjaga-jaga. Ya. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, sempat sesuai dengan ayat Alkitab ini, ya gak ada ampun lagi. Saya sudah menyampaikan kemarin kepada kita bahwa cap antikristus itu seperti besi
yang telah dibuat logonya, telah dikorek-korek, ya, telah dikorek-korek, lalu dimasukkan ke dalam api, dan setelah itu ditempel pada badan, ya, itu tidak bisa dihapus lagi sampai selamanya. Ya. Udah menempel. Siapa yang mau tangannya dipotong? Siapa yang mau badannya dipotong? Udah seperti itu kira-kira gambarannya. Dan lebih daripada itu, itu hanya sebuah lukisan saja. Nah, sementara saudara, kalau memang itu adalah misalnya adalah benar, ya nggak bisa lagi dicabut saudara. Resikonya adalah, kita lihat terus resikonya, Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 ya. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Wahyu 14 ayat 9 sampai dengan 11 demikian firman Tuhan. Ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, Terus maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Terus? Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Saya berharap saudaraku, ya, saudara nangkap ketakutan yang ada di dalam setiap orang percaya itu. Was-was, berjaga-jaga wajar. Karena ini saudaraku resikonya adalah nyawanya. Ini nyawanya, jadi hal yang wajar. Kalau dia sudah sempat menerima, ya, atau menyembah patung binatang itu, lalu menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia akan minum anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Ia disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba itu. Nah, ada pro kontra, ada yang bilang itu bukan, ada yang bilang iya itu sudah itu. Nah, pertanyaannya siapa yang benar? Yang berkata bukan atau yang berkata iya? Siapa yang benar? Nggak ada satupun mereka ini yang tahu, karena yang tahu itu hanya pastinya adalah Tuhan. Semua manusia mencoba menebak-nebak dengan kemampuan logikanya yang tidak dapat menjangkau Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, ya, bahwa kita ini hanya berjaga-jaga. Kalau ada orang bilang, ya, awas di jalan ada harimau, ya, dia nggak tahu apakah harimau ada atau tidak, betul ya? Dia hanya kadang-kadang mempercayai kata orang saja, ya, ada harimau. Tapi di dalam dirinya ada iman, nggak apa-apanya itu. Tapi setelah itu dia ingat lagi kata-kata orang, ada harimau, ya kan? Saya bertanya, was-was nggak? Berjaga-jaga nggak? Wajar. Wajar saudaraku. Wajar kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu penting. Was-was itu penting. Kita nggak tahu sekarang saudaraku informasi kata si A ya, kata si B bukan, kata si A ya. Kita nggak tahu yang mana yang benar di antara semuanya ini. Karena tidak ada satupun yang dapat sempurna mengerti tentang kebenaran yang dimaksud ini. Apalagi kita ini saudaraku rata-rata adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, sulit. Kalau seandainya ada orang yang menjamin dirinya sudah di ruang Maha Kudus, ya mungkin. Dan gak ada lagi di bumi ini, sudah diangkat dia. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Semua yang kita buat di dunia ini, yang dikerjakan hanya yang bisa dijangkau oleh
pemikiran kita. Yang mengerti yang sesungguhnya adalah Tuhan. Jadi hal yang wajar karena ini nyawa saudara. Dan ini kebinasaan kekal. Tidak dapat lagi ditarik dia dari sana. Jadi wajar saja kalau harus was-was ya. Wahyu 16 ayat 2. Wahyu 16 ayat 2. Ya silakan Pak. Wahyu 16 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah coba kita lihat. Kalau sudah menyembah patungnya, sudah menerima tanda itu, nggak ada ampun. Nggak ada ampun lagi saudara. Dikatakan saudaraku timbullah bisul yang jahat, yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Kalau saya saudara, maaf ya. Kalau saya melihat ada orang, daung mbak, nggak ada apa, nggak dosa itu. Itu bukan dosa. Aku harus hati-hati. Itu bukan dosa, jangan langsung tuduh dia, bodoh kau. Jangan, karena dia itu ada dalam ruh yang berjaga-jaga. Mana tahu ya kan? Mana tahu. Gak usah langsung dituduh dia, kau orang manusia bodoh sedunia. Enak bohado. Gak bisa. Karena kenapa dia berjaga-jaga, ini nyawa taruhannya. Dan bukan hanya nyawa putus, nyawa dari badan. Penghukuman kekal selama-lamanya. Gak ada lagi kesempatan bisa diselamatkan. Ya, gak ada lagi kesempatan bisa diselamatkan. Dan memang tantangannya saudaraku yang dikasih Tuhan selalu adalah itu tadi disiksa. Itu memang selalu tantangannya. Nyawa dibunuh. Memang ini selalu tantangannya ya. Coba kita lihat lagi Wahyu 19 ayat 20. Wahyu 19 ayat 20. Wahyu 19 ayat 20 demikian firman Tuhan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ya, kita lihat bahwa orang yang menerima tanda itu pada dahinya atau pada tangannya, dan orang yang menyembah patungnya dibuang, dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ini dia. Makanya dia wajar. Asobinoto boto iba. Jangan-jangan itu nanti atau bakal. Karena kenapa? Setiap orang menerangkan sesuai dengan yang ia tahu. Siapapun orangnya dia menerangkan menurut yang ia tahu. Nah, apakah itu yang Tuhan maksud? Belum tentu. Karena terbukti saudaraku yang dikasih Tuhan, kebanyakan di antara kita manusia ini bisa aja maksudnya baik seperti Petrus. Oh tidak, sekali-kali kamu tidak mengalami. Rupanya apa yang terjadi? Ditengking oleh Yesus. Nah kalau menurut saya apresiasi orang yang selalu berjaga-jaga. Orang yang selalu berhati-hati. Orang yang selalu waspada. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, betulkah misalnya chip adalah antikristus? Ya, kalau saya sih mengatakan chip itu bukan antikristus. Ya. Karena antikristus itu manusia. Chip itu bukan antikristus. Ya. Supaya kita juga dapat membedakan. Ada juga orang yang bilang, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, maksud Wahyu pasal 13, 16 sampai 18 itu
itu adalah bahasa nubuatan. Itu bukan bahasa harafiah atau fisik atau lahiriah. Nah, sebenarnya Kamis kemarin saya sudah singgung ini. Saya terima 100% bahwa memang Alkitab ini adalah bahasa nubuatan. Banyak sekali. Apa yang dikatakan oleh Alkitab ini banyak yang nubuatan. Ada memang yang sudah terjadi, tapi ada nubuatan. Nah, kalau kita hanya berpatokan kita mengatakan bahasa nubuatan, lalu saudaraku bentuknya bagaimana? Nggak ada juga yang tahu. Ya bahasa nubuatan itu bukan dalam hal lahiriah. Lah kalau misalnya ini bahasa nubuatannya adalah bukan perkara lahiriah, ini adalah masalah rohani. Oke. Tapi di mana diberlakukan? Yang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual tanpa tanda lahiriah. Betul ya? Kan harus pakai tanda lahiriah kalau tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Kita mau pergi ke toko, ya. Apa kita bilang aku punya tanda rohani? Gak bisa. Ya, gak bisa. Yang di tanda lahiriah ini sebenarnya ini menjadi KTP oleh pemimpin dunia. Ini nanti tanda identitas kita. Jelas dikatakan itu di dahi dan kalau secara rohani saja kita bilang di dahi dan di tangan. Karena saya juga sering khotbahkan bahwa tanda antikris itu adalah tangan yang melakukan dan pikiran yang memikirkan. Apa yang dipikirkan. Ya, karena di dahi. Itu betul. Ya, itu betul. Tapi apakah itu yang dibutuhkan nanti? Itu kan di dalam, siapa yang tahu itu roh. Yang dibutuhkan pada waktu itu ketika kita ke supermarket. Yang dibutuhkan pada waktu itu ketika kita ke toko adalah identitas secara lahiriah yang ada pada tangan dan dahi. Karena itu menjelas menurut Wahyu itu tidak bisa membeli kalau tidak memiliki tanda itu pada tangan dan pada dahi. Tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual, ya. Nah, saudara, ini memang betul-betul rahasia yang tersembunyi yang dibutuhkan saudaraku, hikmat yang bagaimana, bukan hikmat manusia. Ya. Hikmat Tuhan benar-benar, ya. Namun saudara, kita perlu melihat tentang metrai secara roh. Ya, metrai secara roh. Iblis itu adalah selalu tampil meniru Tuhan. Ya. Kita contohkan pada waktu Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, lalu semua ahli sihir orang Mesir, mereka juga membuang tongkatnya jadi ular. Jadi mereka memang meniru-niru, selalu meniru. Kalau kita melihat lagi saudaraku, air jadi darah, mereka juga buat air menjadi darah. Jadi yang kita temukan di situ, iblis itu hanya suka meniru-niru, tetapi sebenarnya hanya menambah masalah. Ya. Misalnya air jadi darah kan, yang dibutuhkan mereka sebenarnya adalah bagaimana menyembuhkan air itu supaya kembali normal. Tapi mereka hanya bisa buat air jadi darah, hanya menambah masalah. Nah, ada lagi yang ditiru, ya, yaitu cara Tuhan bekerja. Misalnya pribadi Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, ternyata iblis juga meniru ini. Iblis itu juga disebut Bapa. Bapa,
segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Bapa, anak. Nah, anak di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, ya inilah anak, yaitu antikristus, anti pada Yesus. Bapa, anak. Roh Kudus, itulah yang ditampilkan oleh iblis. Ini semua iblis. Antikristus itu iblis yang masuk di dalam manusia, menempati manusia itu. Iblis itu. Lalu Roh Kudus, saudaraku, dia tiru juga. Itulah dia tampil dalam diri nabi-nabi palsu. Itulah gambaran yang diambilnya. Bapa segala dusta, ini namanya ya, bapa segala dusta, antikristus, dan nabi palsu. Ini dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat Tuhan memeteraikan orang-orangnya dengan Roh Kudus. Antikris memeteraikan orang-orangnya juga dengan roh. Nah, di sini dulu kita lihat ya. Dengan roh. Nah, supaya kita bisa lihat saudaraku ya di dalam Efesus, coba kita lihat dulu. Ini meterai Tuhan ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Kita lihat dulu ya. Ya, silakan Pak. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Ini adalah meterainya Tuhan. Roh Kudus. Kalau ketika meterai ini sudah kita terima, maka kita sudah menjadi milik Kristus. Sudah diselamatkan. Tetapi selama kita di dalam dunia ini, kita terus harus mengerjakan keselamatan kita. Supaya keselamatan itu jangan hilang dari kehidupan kita. Iblis memeteraikan tanda miliknya juga dengan roh. Ini dimulai dari sini dulu. Kita perlu paham. Kalaupun nanti saudaraku ada teman-teman, kita boleh tunjukkan link kita kepada mereka. Untuk mereka memang ini harus dimulai dari roh. Sampai nanti pada tanda lahiriah antikris itu. Secara roh ya gak ada yang tahu sebenarnya. Sebab yang dibutuhkan oleh pemimpin dunia ya, adalah orang itu punya KTP, identitas. KTP terakhir nanti di akhir zaman adalah itu dia, ada pada dahi dan ada pada tangan. Tapi dimulai dulu dari roh. Ya. Nah, roh setan ini saudaraku ada bermacam-macam ya. Tapi yang paling menonjol dalam pelayanan Tuhan Yesus ini nampak. Ini nampak ya. Angka 666 ini sebenarnya ini adalah angka Mamon. Ya, coba kita cek 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Ya. Salomo membawa ini ya
Saya pun mungkin saudara ini agak membingungkan sebenarnya kalau ini tidak jelas. Tapi ini jelas. Mari kita lihat ya. Sekali lagi Pak, dibacakan Pak. Mari perhatikan ya, ini jelas. Ayat 14. Ya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Jadi 666 talenta ini diterima oleh Salomo setiap berapa kali saudara? Setiap tahun. Dengan jumlah yang ini 666 talenta. Saya mau tanya, Salomo jatuh? Jatuh. Ya. Nah, banyak orang saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa mengatakan, ya Salomo apa bisa dijamin nggak masuk surga? Enggak. Salomo itu masuk surga. Ya. Bukan itu saudaraku. Yang kita lihat, kita percaya Salomo itu bertobat pada akhirnya. Mengapa saya katakan, saya pastikan Salomo bertobat pada akhirnya? Karena di akhir daripada hidupnya dia menuliskan semua. Setelah ia dapatkan semua dia katakan sia-sia. Itu di akhir hidupnya. Ia tulis semua adalah kesia-siaan. Ya, kesia-siaan. Nah, saudara, sebenarnya mati sampai pada akhirnya tanpa pertobatan, ini yang penting. Ya, ini yang penting. Saya pastikan saudaraku, roh ini dimiliki oleh Yudas. Antikristus pertama. Ini serius saudaraku, roh ini dimiliki oleh Yudas, antikristus pertama. Coba kita lihat pekerjaan iblis ya. Pekerjaan iblis itu bagaimana? Yohanes 13 ayat 2. Mari kita lihat. Yohanes 13 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, yang kita perlu lihat dulu iblis ya. Coba kita lihat Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat 3. Ya, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, Ya. seorang dari ke-12 murid itu. Terus 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. ya, lanjut Pak. Perhatikan ya. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Terus 6. Ia menyetujuinya. ia menyetujuinya. Terus Dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu yang orang menarik banyak. di sini perhatikan baik-baik adalah Yudas menolak Yesus. Yudas menjual Yesus karena apa? Mamon. Ya. Jelas ya? Karena mamon. Yudas ini antikristus yang pertama yang dirasuk oleh iblis. Iblis bekerja di dalam dirinya, prakteknya adalah dengan mengejar apa? Mamon. Ini. Jadi ini mamon ini saudara. Roh mamon ini adalah metrai antikristus dalam hidup manusia. Makanya Alkitab mencatat, nanti kita akan lihat ya. Alkitab mencatat tidak boleh manusia memiliki dua Tuhan. Tidak bisa. Dibandingkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan dan Mamon. Jadi kalau sudah Mamon, pasti dia akan menentang Tuhan. Kalau sudah Tuhan, pasti dia tidak membiarkan dirinya dibelenggu oleh Mamon. Harus merdeka dari situ.
Begitu banyak orang, saudara, mencintai Tuhan, tetapi dia tidak bisa keluar dari roh itu. Dia dibelenggu. Dan Yudas, saudaraku, yang membuat dia menentang Yesus, dia tidak temukan kesalahan pada Yesus. Dia tidak temukan dosa pada Yesus. Tapi dia dimasuki oleh roh iblis. Itulah roh Mammon. Dia dimasuki oleh roh iblis. Itulah roh Mammon. Dan iblis nanti di akhir zaman akan berkuasa menguasai ekonomi dunia. Akan menguasai ekonomi dunia karena dia penguasa Mammon itu. Jadi kalau mulai dari sekarang kita korbankan ibadah, kita korbankan Tuhan, ya demi Mammon, sudah diikat oleh roh itu. Itu iblis. Yang masuk ke dalam Yudas tadi adalah iblis. Iblis. Cara kerja iblis gimana? Melalui Yudas, Mammon. Itu. Ini nanti saudaraku, kalau orang sudah diikat oleh roh ini, sudah dapat dipastikan tidak bisa mencintai Tuhan. Gak bisa. Dan ini kita anggap saudaraku sepele. Perhatikan ayat 5 sekali lagi, silakan Pak, ayat 5. Ayat 5. Ya. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ya, ketika dibicarakan masalah uang, lanjut ayat 6. 6. Ia menyetujuinya. Ia menyetujuinya. Sudah setuju karena memang itu yang dia ikat. Begitu iblis masuk, prakteknya kemana? Ya Mammon. Begitu iblis masuk kepada Yudas, prakteknya adalah Mammon. Coba kita lihat Pak, lanjut. Ia mencari dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Coba kita berpindah dulu Matius 26 ayat 14. Matius 26 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Terus? Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Terus? Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dulu dia ini adalah bertuankan Yesus. Sekarang dia bertuankan apa? Mammon. Jelas ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jelas Tuhan Yesus bilang, tidak boleh manusia berdua berdua tuan. Yudas saudaraku yang dikasih Tuhan sudah dibuktikan. Dia tidak bisa berdua tuan. Dulu dia saudaraku yang dikasih Tuhan, cinta ada di kelompok Yesus. Firman itu tergenapi dalam hidup Yudas. Yang dikatakan Yesus. Dia harus memilih satu di antaranya. Dan ternyata Yudas memilih Mammon. Ini roh antikristus. Menolak Yesus. Haleluya. Kalau kita diperhadapkan Tuhan dan Mammon, lalu kita memilih Mammon, ya itu antikristus. Kalau kita diperhadapkan ya ibadah kepada Tuhan dengan Mammon, lalu saudara kita pilih Mammon, ya itu antikristus. Sebenarnya roh ini sudah bekerja. Dan ketika ini diperhadapkan kepada Yudas, dia memilih Mammon. Dia datang kepada kelompok agama, apa yang kau berikan kepadaku? Supaya aku serahkan Yesus. Berarti saudaraku, ketika ia mendapatkan Mammon, sejak itu dia anti Kristus. Jadi anti Kristus yang pertama adalah Yudas. Antikristus yang pertama adalah Yudas. Saudaraku, kita tidak bisa korbankan ibadah kita kepada Tuhan.
supaya roh antikristus jangan dekat dengan kita. Dan kita tidak bisa lebih mencintai mamon daripada mencintai Tuhan. Itu makanya saudaraku, ketika kita diberkati, kita harus sadar bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Dan tidak ada alasan kita untuk tidak memberkati Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ketika kita diberkati dengan mamon. Mamon saudaraku bukan Tuhan. Mamon saudaraku adalah alat yang bisa digunakan oleh setiap manusia. Alat. Dia tidak bisa mengendalikan kita. Dia tidak bisa menguasai kita. Tapi terbukti Yudas bisa digerakkan oleh uang. Untuk menyerahkan Yesus. Seharusnya kita tidak bisa didorong oleh uang untuk melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang kebanyakan orang tidak ada waktunya beribadah karena masalah uang, mamon. Jadi di sini jelas apa yang hendak aku berikan kepadamu. Apa yang hendak engkau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia. Ya diberikan kepadanya. Mamon, uang. Ya, ini metrair antikris itu roh mamon saudara ya. Coba kita lihat cara kerja Yudas. Yohanes 12 ayat 4. Yohanes 12 ayat 4. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Ya. 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi bahwa jelas bahwa Yudas ini dikuasai roh mamon. Ini roh. Bayangkan saudara, orang memberi dengan tulus, mengumpulkan semua dengan gaji 1 tahun ya, contohnya ia beli minyak narwastu, ia berikan kepada Yesus untuk meminyaki Yesus, yang keberatan Yudas. Jadi orang-orang saudaraku yang sudah dimasuki oleh roh ini tidak senang untuk dibuat Yesus itu harum melalui apa yang mereka bisa perbuat. Padahal sebenarnya bukan uang Yudas yang beli itu. Tapi dia itu saudaraku, dia karena ada roh untuk memiliki itu sama dia, makanya dia selalu keberatan. Selalu keberatan. Pokoknya dia kalau dimuliakan, harusnya dimuliakan nama Yesus, kita senangkan. Dia enggak. Dia enggak. Dia enggak, karena dia sudah antikristus. Walaupun dia ada di kelompok Yesus, tapi dia antikristus. Dia selalu keberatan. Asal ada bicara uang, dia keberatan. Itu dia. Itu Yudas. Padahal bukan uang dia loh. Uang orang. Yang mati-matian mengumpulkan itu bukan dia. Yang berkeringat mengumpulkan itu bukan dia. Ya kita nggak tahu ini saudaraku, apakah dia punya simpanan untuk makan selanjutnya, kita nggak tahu. Tapi orang ini, tapi Yudas yang mati-matian tidak setuju. Ya, nah ini orang roh ini saudara yang telah membelenggu Yudas, dan itulah yang membuat dia, itulah yang dimaksud. Dulu dia ada di tengah-tengah kita, sekarang dia berpindah ke kelompok agama. Jadi kita harus waspadai
hari-hari ini yang kita hadapi itu saudara adalah orang-orang yang beragama. Ya, Kristen pun dia kalau hanya beragama saja, ya, dia tidak mencintai Tuhan lebih dari apapun, maka kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang hanya beragama. Dan Yudas pindah dari Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat yang beragama. Dan kalau nanti kita akan baca orang Farisi dan ahli Taurat itu siapa juga mereka? Mereka juga adalah orang-orang yang dirasuk oleh roh Mamon. Itu juga mereka. Jadi satu kelompok mereka sebenarnya, ya. Nanti disindir oleh Tuhan Yesus juga keadaan mereka. Nah, sudah beda dengan orang bertuhan, ya. Nah, mari kita lihat saudaraku, kita perhatikan Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Terus Pak ayat 14. 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Jelas dia pindah kepada roh agamawi, yaitu roh Mamon ini. Sama rohnya. Ya, sama rohnya. Jadi Bapak Ibu, angka 66 itu adalah cap antikristus yang pertama itu saudaraku secara roh. Roh Mamon. Kalau orang sudah dimeteraikan dengan roh ini, sampai gimana ya, memberi kepada Tuhan itu ya apa namanya ya, bisa seperti Yudas gitu. Ya, kalau orang lain, masa lako contohnya dia yang ngamuk, ya, bahkan dia ngamuk, orang lain memberi, nah, itulah Yudas. Yudas. Ya. Ada di antara jemaat seperti itu saudaraku, hati-hati. Ngapain kita keberatan orang kok yang berbuat, tapi roh itu di dalam roh itu yang keberatan di dalam kita. Nah, itulah Yudas. Ya. Jadi angka 666 itu sudah bicara angka Mamon yang diterima oleh Salomo. Itu sudah dimulai dari sana, angka Mamon. Jadi angka Mamon maksudnya adalah rohnya. Rohnya itu. Nah, ini saudaraku dikatakan hamba-hamba uang. Jadi jelas, coba dibaca Pak sekali lagi ya. Perhatikan ya ayat 13. Ayat 13. Ayat 13. Ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Terus? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, perhatikan ya. Kita lihat. Dia harus membenci yang lain dan mengasihi yang lain. Ketika Yudas diperhadapkan, akhirnya dia tunjukkan dirinya. Dia tinggalkan Tuhan Yesus. Ia pergi untuk mendapatkan Mamon. Jadi di mana dia dapatkan itu? Yaitu dia kepada orang yang beragama. Orang-orang yang beragama. Kenapa orang-orang yang beragama di sana? Dia pergi ke sana. Coba kita lihat ayat 14. Kenapa dia ke sana? Ayat 14. Ya. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, Ya. hamba-hamba uang Ya, itu. jadi udah jelas. Ya. Jadi makanya dia pergi ke sana. Jadi satu kelompok mereka, kelompok orang Farisi adalah kelompok yang menentang Yesus. Dulu ada Yudas di tengah-tengah Yesus. Dia pindah, tidak lagi berada di tengah-tengah kelompok Yesus. Ya. Kenapa? Masalah Mamon, roh. Ini roh sebenarnya saudara.
Jadi rohnya sudah dimeteraikan. Itu makanya saudaraku yang dikasih, dia tidak bisa seperti Petrus. Petrus kan bertobat. Yudas gak bisa. Dia malah ambil tali, bunuh diri. Padahal Yesus sudah mati untuk dia. Yesus sudah dibunuh untuk dia. Nanti dia. Tapi dia gak bisa. Karena kenapa? Dia sudah memiliki roh itu. Sudah memeteraikan dia. Memiliki roh itu ya. Nah, mengabdi kepada Mamon berarti hamba ya. Menghamba ya. Kalau sudah mengabdi kepada dua tuan ya, maka harus dia pilih Mamon atau Tuhan ya. Ketika dia memilih meninggalkan Tuhan, berarti dia sudah menghamba kepada Mamon ya, dia hamba Mamon lah. Nah ini coba kita lihat saudara 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Terus 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. jadi ini dia saudara, ternyata roh Mamon ini adalah akar segala kejahatan. Ya. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Baru bukan hanya menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi roh ini yang harus kita padamkan dulu dari diri kita. Ya. Supaya kita jangan jatuh benar-benar kepada penguasa Mamon, yaitu anti Kristus. Dia nanti mengandalkan ekonomi seluruh dunia ini. Ya, anti Kristus. Yang kedua, angka 666 itu, yang pertama tadi itu roh Mamon. Yang kedua, angka 666 adalah angka manusia. Manusia. Manusia yang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Seperti Yudas. Manusia yang tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Seperti Yudas. Ya tinggalkan. Nah kenapa angka manusia? Karena manusia itu saudara terdiri dari 3 bagian. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Makanya dikatakan selain daripada manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, kalau manusia diciptakan pada hari ke-6 berarti itu adalah menunjuk kepada angka manusia. Angka daging. Ya. Tapi ada 666. Ada 666. Berarti dikatakan angka manusia. Berarti dia lengkap. Tubuh, jiwa, dan rohnya. Tidak menjadi milik Tuhan. Ya, tidak menjadi milik Tuhan. Tapi sudah menjadi milik iblis. Melalui Mamon. Ya, melalui Mamon. Saya berharap saudaraku dimulai dari sini dulu. Kalau sudah tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik, tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan baik, maka itulah antikris yang sebenarnya awal-awalnya rohnya sudah dimeteraikan. Karena 666 itu adalah angka manusia. Tubuh, jiwa, dan rohnya. Ketika tidak bisa dia dibawanya hidupnya, tubuh, jiwa, dan rohnya menyembah kepada Tuhan, maka sebenarnya ya itulah dia sudah menerima cap antikristus 666. Ya. Yang kedua itu adalah roh Mamon. Itu tadi yang pertama adalah roh Mamon.
Dan yang kedua angka manusia. Manusia yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, tapi tidak bisa. Coba renung-renungkan saudara, ya. Ketika manusia yang misalnya anggota gerejanya adalah 1000 orang, tapi ibadahnya 100 orang. Ya. Itu pun yang ibadah itu ya agamawi, tidak semua sungguh-sungguh. Angka manusia 6 tubuh, jiwa dan roh. 6 itu angka manusia yang tidak menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Semua rata-rata antikristus. Karena itu dari situ awalnya dulu metrainya. Ya. Nanti kalau sudah masuk, sudah menerima itu, sudah dicap rohnya, ya, sudah dicap rohnya, baru fokusnya lagi sampai dia meninggalkan Tuhan seperti Yudas, ya, ya udah, sebenarnya nggak sulit lagi itu karena rohnya udah termeterai, ya tinggal nanti dia menerima KTP baru, KTP pemerintah global, nah, itu pemerintah global. Itu nanti tinggal itu nanti yang menerima itu. Kalau rohnya sudah pasti. Jadi sebenarnya intinya adalah kita tidak perlu takut terhadap apapun sebenarnya. Intinya sebenarnya kita udah tahu. Kita ini termeterai sebagai apa? Milik Kristus atau bukan? Itu. Ya. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita sudah milik Kristus, ini ketika kita sudah milik Kristus, apapun caranya, apapun alasannya, tidak bisa saudaraku yang dikasih Tuhan dimengerti oleh logika untuk masuk dalam jebakan iblis. Ya apapun itu jebakannya, pasti saya percaya Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita anak-anaknya. Haleluya. Amin. Pasti Tuhan punya cara. Kalau kita sudah milik Tuhan, ya. Tapi kalau kita belum milik Tuhan, ya, sekalipun Tuhan tahu caranya, sekalipun Dia mampu untuk menyelamatkan kita, karena kita bukan miliknya, pasti pada akhirnya menerima cap itu 666. Kita nggak tahu saudaraku nanti KTP dunia itu, ya. Pemerintah global itu bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang jelas katanya itu ada pada tangan dan dahi. Itu identitas yang baru nanti pada zaman pemerintahan global. Ya, itu. Jadi kita nggak tahu itu. Tapi yang paling jelas kita tahu adalah roh kita ini sudah tahu sebenarnya kita ini milik siapa. Bagaimana pengabdian kita kepada Tuhan? Ya. Bagaimana kesungguhan kita kepada Tuhan? Sebenarnya kita udah tahu kita ini milik siapa. Ya. Jadi nggak usah takut mengenai ini, mengenai itu, nggak perlu. Karena Tuhan tahu menyelamatkan kita anak-anaknya kok. Tuhan nggak mungkin menjerumuskan kita anak-anaknya. Tidak mungkin. Haleluya. Katakan amin. Ya. Coba saudaraku ya. Seorang raja, dia tahu cara menyelamatkan anaknya, tapi dia tidak tolong anaknya. Raja yang bodoh itu. Betul nggak? Itu raja yang bodoh. Kita punya Tuhan, pasti Dia tahu cara kita diselamatkan, pasti. Dia tidak mungkin jeblos. Tapi pastikan dulu kita milik Tuhan atau bukan. Kalau kita bukan milik Tuhan, tidak mungkin bisa lolos dari zaman, ya, anti Kristus. Tapi kalau kita milik Tuhan, pasti Dia tahu menyelamatkan kita. Ade, Ibu Joyce, contohnya, saya cinta sama Ibu Joyce untuk Tuhan. Padahal mungkin entah apapun cara iblis, bagaimanapun caranya, muslihatnya untuk dapat, ya, memetraikan Ibu Joyce, gak bisa. Karena Tuhan tahu kok menyelamatkan dia. Entah bagaimana caranya. Gak usah dipikir-pikir yang lain. Tuhan tahu. Karena kita ini saudaraku yang menyelamatkan kita kan bukan kita.
Yang percaya katakan amin. Yang menyelamatkan kita bukan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus yang memiliki kita. Kita ini milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi dia tahu memelihara miliknya. Haleluya. Namun ini dulu kita harus lolos dari sini. Mengenai roh ini. 666 manusia, tubuh, jiwa dan roh harus dibawa mengabdi kepada Tuhan, menyembah Tuhan. 666 roh mamon kita harus lepas dari situ. Ya. Apalagi untuk kemuliaan Tuhan, Yudas paling keberatan. Ya. Kenapa? Kalau untuk Tuhan, ayo kita lakukan buat Tuhan. Ya. Karena toh dia ini, saudara, hidup ini adalah dari Tuhan, untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Ya. Suatu saat hidup ini kembali kepada Tuhan. Jadi kita sudah rencanakan, saudaraku, Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada kita, kita juga harus melakukan misi kemanusiaan, ya. Kita harus lakukan. Nanti ke depan kita akan berkunjung, ya, ke panti asuhan, ke penjara, kemana-mana. Itu juga adalah tuntutan Tuhan dalam ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ya. Dan kita di dalam melakukan pemberitaan Injil nanti, kita juga lakukan apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan saya percaya Tuhan menyediakan benih bagi anak-anaknya, asal kita mau aja. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita